Saya Juan Surya Pamungkas. Saya Fauzan Sati Krisanti. Di sini kelompok 6 akan membahas tentang akuntansi murabaha. Jadi yang pertama itu pendahuluan. Akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilai, di mana tujuan ditetapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan tercapainya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transcendental, dan teologikal. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah adalah pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan transaksi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu Al-Quran, hadis, dan istihad. Murabaha adalah salah satu jenis kontrak jual beli antara dua pihak, di mana pihak penjual memberikan penjelasan detail tentang harga pembelian barang kepada pembeli. Dalam murabaha, pembeli menyetujui harga yang telah ditawarkan oleh penjual dan membayar harga tersebut dengan cara tunai atau dalam bentuk pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Lanjut, kemudian ada dasar hukum. Dasar hukumnya ada 3. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dasar hukum yang kedua itu ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Penjelasannya ini, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Kemudian dasar hukum yang ketiga ada di surat An-Nisa ayat 29. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Selanjutnya ada rukun murabaha. Rukun murabaha diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu penjual atau bai, kemudian yang kedua adalah mustari, kemudian yang ketiga adalah barang yang menjadi objek jual beli atau mabi, kemudian yang keempat itu harga barang atau saman, kemudian yang kelima itu ada kontrak atau akad, zigat atau ijab kabul. Nah, selanjutnya ada syarat transaksi murabaha. Yang pertama itu barang yang diperjualbelikan harus nyata atau ada. Yang kedua itu harga jual harus transparan dan jelas. Kemudian yang ketiga, penjual harus memiliki kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, pembeli harus bersedia membayar harga jual yang telah disepakati. Kemudian yang kelima, pembeli harus menerima barang yang diperjualbelikan. Nah, selanjutnya akuntansi murabaha. Menurut PAPSI 2013 4.2, untuk pengakuan murabaha yang menggunakan metode anuitas harus mengikuti PSAK 55/2011 mengenai instrumen keuangan. Sementara itu, jika bank memilih untuk menggunakan metode proporsional atau flat, pencatatan transaksi murabaha harus mengacu pada PSAK 102 tentang akuntansi murabaha. Selanjutnya, teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi murabaha. Contoh kasusnya, pada tanggal 5 Januari, PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabaha dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Harga barang 100 juta, uang muka 10 juta, 10% dari harga barang, pembiayaan bank 90 juta, margin 18 juta, harga jual 118 juta atau harga barang plus margin. Dengan jangka waktu 24 bulan, biaya administrasi 1% dari pembiayaan oleh bank. Dan perhitungan angsuran per bulan dan pendapatannya diakui, yaitu total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah
bulan pelunasan. Misalkan dengan menggunakan data murabahah di atas, total piutang 118 juta, uang muka 10 juta, jangka waktu 24 bulan, maka angsuran per bulan sama dengan 118 juta dikurangi 10 juta dibagi 24 sama dengan 4.500.000. Jadi angsuran per bulannya sebesar 4.500.000. Kemudian perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Setiap tanggal jatuh tempo, Bank Syariah akan mengakui adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin yang diakui bergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan metode proporsional, maka besarnya margin setiap bulan adalah sama. Namun bila menggunakan metode anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibanding dengan bulan kedua dan seterusnya. Berdasarkan PSAK 102, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan proporsional, yaitu proporsional terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan menggalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang ditagih. Kemudian perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang bersih, total piutang dikurangi uang muka. Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang adalah persentase keuntungan sama dengan total margin dikali 100% dibagi total piutang bersih. Jadi 18 juta dikali 100% dibagi 108 juta, hasilnya 16,6666%. Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam hal perhitungan margin per bulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar. Margin per bulan sama dengan persentase keuntungan dikali angsuran per bulan sama dengan 16,666% dikali 4.500.000 sama dengan 7.750.000. Pokok per bulan sama dengan angsuran per bulan dikurangi margin per bulan. Jadi pokok per bulannya itu 3.750.000. Lanjut, dengan demikian untuk setiap pembayaran angsuran sebesar 4.500.000 per bulan terkandung di dalamnya margin sebesar 750.000 dan pokok sebesar 3.750.000. Berdasarkan perhitungan angsuran, pokok dan margin per bulan di atas, bank selanjutnya menyiapkan skedul pembayaran murabahah untuk PT Hania sebagai berikut. Kemudian akuntansi transaksi murabahah. Pada waktu negosiasi, Bank Syariah tidak melakukan jurnal apapun mengingat negosiasi belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan Bank Syariah. Kemudian dalam praktik perbankan terdapat 3 macam alternatif mekanisme perlakuan uang muka. Yang pertama dengan mendebit langsung uang muka yang disepakati tersebut. Yang kedua memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati. Dan ketiga uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Berikut akan dibahas alternatif mendebit langsung rekening nasabah sebesar uang muka yang disepakati. Dengan jurnal tanggal 5 Januari, rekening nasabah PT Hania sebesar 10 juta didebit, kemudian uang muka sebesar 10 juta dikredit. Pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, membeli sendiri barang yang dipesan. Yang kedua, bank mewakilkan kepada nasabah pembeli barang yang dipesan atas nama Bank Syariah. Lanjut, alternatif pertama membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok. Misalkan pada tanggal 7 Januari untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT Hania PMS melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta secara tunai. Jurnalnya, persediaan aset murabahah sebesar 100 juta didebit, kemudian kas atau rekening nasabah pemasok sebesar 100 juta dikredit. Dan alternatif kedua membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok. Misal pada tanggal 7 Januari untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT Hania PMS melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta secara kredit. Jurnalnya persediaan aset murabahah sebesar 100 juta didebit dan kreditnya hutang pada pemasok sebesar 100 juta. Kemudian saat pelunasan, jurnal tanggal 30 Januari, hutang pada pemasok sebesar 100 juta didebit dan kas atau rekening pemasok sebesar 100 juta dikredit. Selanjutnya, saat akad mudharabah tidak jadi disepakati. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Misalkan pada tanggal 10 Januari, nasabah membatalkan rencana pembeliannya dan meminta kembali uang muka yang telah didebit oleh Bank Syariah atas pembatalan rencana pembelian tersebut.
Maka Bank Syariah memotong uang muka sebesar 1 juta untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah. Jurnalnya, uang muka didebit sebesar 10 juta, pendapatan operasional dikredit sebesar 1 juta, dan kas atau rekening nasabah dikredit sebesar 9 juta. Saat akad murabahah disepakati, pada tanggal 10 Januari, PT Hania menandatangani akad murabahah sebagaimana yang telah dinegosiasikan pada tanggal 5 Januari. Pada saat akad murabahah jadi disepakati tersebut, terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat. Yang pertama itu penjualan murabahah oleh bank kepada PT Hania. Yang kedua, pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabahah. Dan yang ketiga, pengakuan pendapatan administrasi dan penerimaan lain atas biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Selanjutnya ada pencatatan penjualan murabahah. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan oleh aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Jurnalnya itu piutang murabahah didebit sebesar 118 juta, persediaan aset murabahah dikredit sebesar 100 juta, dan margin murabahah yang ditangguhkan sebesar 18 juta dikredit. Pencatatan Urbun sebagai bagian pelunasan murabahah. Uang muka didebit langsung dari rekening sebesar yang disepakati. Untuk uang muka sebelumnya diakui dengan mendebit rekening nasabah. Jurnal pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabahah adalah sebagai berikut. Uang muka didebit sebesar 10 juta dan piutang murabahah didebit sebesar 10 juta. Selanjutnya ada pencatatan biaya-biaya yang ditangguhkan nasabah. Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, pada umumnya bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah. Biaya-biaya tersebut antara lain yaitu biaya administrasi, biaya materai, dan biaya asuransi. Misalnya dalam transaksi murabahah PT Hania di atas, nasabah dikenakan biaya-biaya sebagai berikut. Biaya administrasi sebesar 900.000, biaya materai sebesar 300.000, biaya notaris sebesar 225.000, dan biaya asuransi sebesar 378.000. Jurnalnya itu rekening nasabah PT Hania didebit sebesar 1.533.000 dan kreditnya pendapatan administrasi sebesar 900.000, persediaan materai sebesar 300.000, rekening notaris sebesar 225.000, dan rekening perusahaan asuransi sebesar 378.000. Dengan ketentuan sebagai berikut. Penentuan biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembiayaan. Dalam praktik bank syariah, menerapkan biaya administrasi yang beragam. Ada bank syariah yang menerapkan biaya 1% dan ada juga yang menerapkan 1,5%. Biaya materai ditentukan berdasarkan jumlah materai yang digunakan untuk berbagai jenis transaksi. Biaya notaris didasarkan pada kebijakan notaris yang digunakan bank syariah. Salah satu metode yang digunakan oleh notaris adalah persentase tertentu dari transaksi, misalnya 0,25% dari nilai pembiayaan. Biaya asuransi didasarkan pada kebijakan perusahaan asuransi syariah yang menjadi mitra bank syariah. Dalam transaksi di atas, persentase yang digunakan adalah 0,21% yang selanjutnya dikalikan dengan jumlah tahun dan besaran pembiayaan. Selanjutnya ada pembayaran asuransi dan pengakuan keuntungan murabahah. Jadwal dan realisasi pembayaran asuransi murabahah PT Hania. Pada tanggal 10 Februari, angsuran per bulannya sebesar 4.500.000, pokoknya 3.750.000 dan margin 750.000. Tanggal pembayarannya tanggal 10 Februari, jumlah dibayarkan 4.500.000. Tanggal jatuh tempo 10 Maret, angsuran per bulan 4.500.000, pokok 3.750.000, margin 750.000. Tanggal pembayarannya 20 Maret, jumlah yang dibayarkan 4.500.000. Tanggal jatuh tempo 10 April, angsuran per bulannya 4.500.000, pokoknya 3.750.000, margin 750.000. Tanggal pembayarannya 10 April sebesar 2 juta dan 15 April sebesar 2.500.000.
Selanjutnya ada pada tanggal jatuh tempo 10 Mei, angsuran per bulannya 4.500.000, pokoknya 3.750.000, margin 750.000, tanggal pembayarannya 30 Mei, dan jumlah yang dibayar yaitu 4.500.000 plus denda. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni, angsuran per bulannya 4.500.000, pokok 3.750.000, margin 750.000, tanggal pembayarannya 10 Juni. Jumlah yang dibayar yaitu 90 juta minus potongan. Berdasarkan skedul di atas, terdapat beberapa pola pembayaran oleh nasabah. Pola pembayaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola pembayaran angsuran dilakukan pada waktu jatuh tempo. Yang kedua, pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Yang ketiga, pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Yang keempat, pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan. Dan yang terakhir, pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan atau pelunasan dini. Selanjutnya, pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo. Misalkan, pada saat jatuh tempo tanggal 10 Februari, nasabah membayar 4.500.000 dengan jadwal pembayaran pada tabel sebelumnya dan terdapat margin sebesar 750.000. Maka jurnal untuk transaksi tersebut yaitu kas atau rekening nasabah PT Hania di debit sebesar 4.500.000, piutang murabahah di kredit sebesar 4.500.000, margin murabahah yang ditangguhkan di debit sebesar 750, dan pendapatan margin murabahah di kredit sebesar 750. Selanjutnya ada pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Misalkan pada pembayaran bulan Maret hingga jatuh tempo, bank belum menerima pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran baru dilakukan pada tanggal 20 Maret sebesar 4.500.000. Jurnal untuk tanggal 10 Maret. Piutang murabahah jatuh tempo di debit sebesar 4.500.000, piutang murabahah di kredit sebesar 4.500.000, margin murabahah yang ditangguhkan di debit sebesar 750, dan pendapatan margin murabahah akrual di kredit sebesar 750. Sementara itu jurnal untuk penyembayaran tanggal 20 Maret yaitu kas atau rekening nasabah PT Hania di debit sebesar 4.500.000, piutang murabahah jatuh tempo di kredit sebesar 4.500.000, pendapatan margin murabahah akrual di debit sebesar 750, dan pendapatan margin murabahah di kredit sebesar 750. Pendapatan margin murabahah akrual adalah pendapatan margin yang sudah menjadi hak bank karena jatuh temponya angsuran piutang, akan tetapi belum berwujud kas karena belum adanya penerimaan atas angsuran piutang tersebut. Selanjutnya, pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Misalkan pada tanggal 10 April tanggal jatuh tempo, ketika bank hendak mendebit rekening nasabah tidak terdapat dana yang cukup di rekening PT Hania untuk membayar angsuran bulan April. Saldo rekening yang tersedia hanya 2.025.000 dan BMS maksimal hanya dapat mendebit rekening sebesar 2 juta. Maka berikut jurnalnya. Jurnal tanggal 10 April. Kas atau rekening PT Hania di debit 2 juta, piutang murabahah jatuh tempo 2.500.000 di debit, kemudian piutang murabahah di kredit 4.500.000, kemudian margin murabahah yang ditangguhkan di debit 750, pendapatan margin murabahah di kredit 333.033, dan pendapatan margin murabahah akurat yaitu 416.667. Pendapatan margin murabahah adalah persentase keuntungan dikali angsuran yang dibayar, yaitu 16,6 dikali 2 juta sama dengan 333.333. Kemudian pendapatan margin murabahah akrual adalah margin murabahah ditangguhkan diambil pendapatan margin murabahah.
yaitu 750 dikurangi 333.333 sama dengan 416.667. Contoh lainnya yaitu misalkan pada tanggal 15 April PT Hania membayar kekurangan pembayaran angsuran 4.500.000 dikurangi 2 juta sama dengan 2.500.000. Bank Syariah memaklumi keterlambatan pembayaran bulan April sehingga tidak dikenakan denda. Jurnal tanggal 15 April, kas atau rekening nasabah PT Hanian di debit 2.500.000, piutang berapa jatuh tempo di kredit 2.500.000, pendapatan margin berapa akrual di debit 416.667, kemudian pendapatan margin berapa di kredit 416.667. Selanjutnya, pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan. Bank Syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya, tetapi sengaja menunda-nunda membayarnya. Misal PT Hanian tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilannya untuk bulan April. Hingga akhir bulan Mei, PT Hanian baru membayar kewajibannya pada tanggal 30 Mei sebesar 4.500.000. Karena ketidakdisiplinan PT Hanian, maka Bank BMS mengenakan denda akad sebesar 10% dari total margin yang tertunggak. Jurnalnya tanggal 10 Mei yaitu piutang berapa jatuh tempo di debit 4.500.000, di kredit piutang berapa 4.500.000, margin berapa yang ditangguhkan di debit 750, dan pendapatan margin berapa akrual di 750 di kredit. Kemudian jurnal tanggal 30 Maret yaitu kas atau rekening nasabah PT Hania di debit 4.500.000, piutang berapa jatuh tempo di kredit 4.500.000, kemudian pendapatan margin murabah akrual di debit 750, pendapatan margin murabah di kredit 750. Selanjutnya jurnal pada tanggal 30 Mei, kas atau rekening nasabah PT Hania 75.000, kemudian di kreditnya rekening dana kebajikan. Dana kebajikan adalah 10% dikali total margin akrual, yaitu 10% dikali 750. Selanjutnya, pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Nasabah diperkenakan melunasi pembayaran yang didapat lebih awal dari waktu yang disepakati. Pelunasan lebih awal merupakan hal yang baik karena mengurangi beban pengawasan dan administrasi di masa depan. Oleh karena itu, biasanya bank memberikan potongan atas pelunasan tersebut. Misalkan pada tanggal 10 Juni PT Hanian bermaksud melunasi sisa kewajibannya dengan nilai buku 90 juta yang terdiri atas pokok pembiayaan sebesar 75 juta dan margin ditangguhkan 15 juta. Disepakati pada pelunasan bahwa potongan pelunasan akan diberikan sebesar 80% dari sisa margin murabah yang masih ditangguhkan. Margin yang ditangguhkan yaitu 15 juta, kemudian potongan pelunasan 80% yaitu 12 juta. Pendapatan margin berapa adalah margin yang ditangguhkan dikurangi potongan pelunasan, yaitu 15 juta dikurangi 12 juta sama dengan 3 juta. Selanjutnya, pemberian potongan pelunasan piutang berapa dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode, yaitu ada dua. Satu diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang berapa dan potongan berapa. Kemudian yang kedua diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang
dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan lunasan dengan pembeli. Untuk yang selanjutnya, alternatif 1. Potongan diberikan pada saat pelunasan. Berdasarkan metode ini, bank sebagai penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Jurnalnya tanggal 10 Juni, yaitu pada saat pemberian potongan pelunasan. Beban potongan pelunasan murabahah di debit 12 juta, kemudian di kredit piutang murabahah 12 juta. Pada saat penerimaan pelunasan, yaitu kas atau rekening nasabah di debit 78 juta, kemudian di kreditnya piutang murabahah 75 juta. Margin yang ditangguhkan yaitu di debit 15 juta, pendapatan margin murabahah di kredit 15 juta. Metode yang kedua, potongan diberikan setelah pelunasan. Pada metode pemberian potongan setelah pelunasan, bank sebagai penjual menerima pelunasan hutang dari pembeli dan kemudian membayar potongan pelunasan pada pembeli. Jurnalnya tanggal 9 Juni saat penerimaan, yaitu kas atau rekening nasabah di debit 9 juta, kemudian piutang murabahah di kredit 90 juta. Pada saat pemberi potongan pelunasan, jurnalnya yaitu margin murabahah ditangguhkan 15 juta, pendapatan margin murabahah di kredit 15 juta, beban potongan pelunasan 12 juta di debit, kas atau rekening nasabah di kredit. Selanjutnya, penerapan murabahah di Bank Syariah Indonesia. Murabahah adalah akad jual beli yang digunakan dalam rangka pembiayaan oleh Bank BSI, di mana bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari pemilik asal dan membayar harga beli secara tunai kepada pemilik asal, lalu menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga beli dari pemilik asal, ditambah margin keuntungan bagi bank yang disepakati oleh para pihak dalam jangka waktu yang disepakati. Penerapan murabahah di Bank Syariah di Indonesia. Akad yang harus diselesaikan dalam menerapkan prinsip dan konsep pendanaan murabahah Bank Syariah merujuk pada aturan yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI tentang murabahah meliputi 1. Bank bertindak sebagai penjual barang dan nasabah bertindak sebagai pembeli merupakan pelaku akad. Kedua, komoditas atau keseluruhan dan harga sebagai alat tukar merupakan objek akad. Ketiga, ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara keduanya merupakan syihat. Berikutnya, prosedur pembiayaan murabahah bagi bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah membayar uang untuk membeli barang yang ke bank. Kedua, bank harus meninjau yang diminta oleh nasabah. Bank harus menyediakan barang sesuai permintaan nasabah dari penjual pertama. Ketiga, bank menawarkan produk secara spesifikasi yang dipersyaratkan kepada nasabah dan nasabah harus hadir sesuai dengan kesepakatan. Keempat, bank melakukan transaksi dengan nasabah dan penjual produk murabahah, termasuk sistem negosiasi harga dan syarat pembayaran, akad dan kabul penyerahan barang. Kelima, nasabah wajib membayar kepada bank secara angsur atau sekaligus dalam batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Prosedur aktivitas pembiayaan murabahah bank syariah di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pihak. Kedua, penjual. Jual beli secara sah. Kemudian penjual, pembeli, akad murabahah. Selanjutnya, produk-produk Bank BSI. BSI Auto. Pembiayaan BSI Auto merupakan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk BSI untuk memenuhi kebutuhan pemilik
memulihkan kendaraan nasabah. Pembiayaan BSI Auto menggunakan akad murabahah dengan skema jual beli sesuai syariah. Kedua, BSI Gria. BSI Gria adalah produk pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia untuk pembiayaan pemilikan rumah untuk tujuan pembelian rumah, ruko, apartemen baru atau bekas dengan akad sesuai syariah murabahah. DP mulai 0% untuk fasilitas rumah pertama dan bebas biaya admin untuk akad murabahah, bebas biaya appraisal dan bebas biaya provisi. Ketiga, BSI Mitra Guna Berkah. Pembiayaan untuk kebutuhan multiguna seperti pernikahan, renovasi rumah, atau biaya pendidikan. Pembiayaan ini diberikan kepada ASN dan pegawai tetap perusahaan, lembaga negara, yayasan, badan usaha lainnya, dan pengajuan dilakukan secara massal, kelompok, maupun perorangan. Keempat, BSI Usaha Mikro. Produk pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan mikro menggunakan akad murabahah untuk pembelian bahan baku, alat-alat produksi, atau kebutuhan lainnya dalam usaha. Kelima, cicil emas lunas bersemi kembali CLBK. Produk cicil emas lunas bersemi kembali adalah program penawaran kembali produk cicil emas kepada nasabah cicil emas existing yang sudah lunas pada bulan Desember 2024, baik lunas dipercepat maupun lunas karena jatuh tempo, dengan memberikan special margin, diskon biaya administrasi, dan gimmick merupakan mini goal. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.